Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita lanjutkan kembali kajian tafsir juz amma. Kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai tafsir surah An-Nasr. Kita bacakan dulu surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr madaniyatun eta kalebet surah madaniyah. Salasu ayatin jumlahna sadayana 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa di mana-mana datang naon nasrullahi pertolongan Allah Nabi Yahu sallallahu alaihi wasallam ka nabi Allah sallallahu alaihi wasallam tegasna Nabi Muhammad ala a'daihi ngelehkeun musuhna itu nabi wal fathu jeung pembebasan kota Mekah. Fathu Makkah tegasna pembebasan kota Mekah. Wa ra'aita jeung ningali anjeun annasa ka manusa yadkhuluna arasub itu nas bi dinillahi dina agama Allah ay al-islami tegasna Islam afwajan tingkahna ngaleut berbondong-bondong jama'atin tegasna ngaleut ba'da makana sabada kabuktosan yadhulu asup pihi dina itu dinullah alias Islam wahidun saurang-saurang wadalika eta teh nyaeta asup kana agama Islam kalawan ngaleut ba'da fathi Makkah sabada terjadi putuh Mekah. Ja'a datang sa'al arabu urang Arab min aqtaril ardi di penjuru bumi ta'i'ina tingkahna taraan. Kusabab geus aya pertulungan Allah jeung pembebasan kota Mekah pasabbih mangka kudu bertasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji pangeran anjeun. Ae mutalab pisan tegesna ngalaksanakeun bihamdihi kalawan muji ka eta Rabb. Wastaghfir jeung kudu minta hampura anjeun hu ka Rabb innahu sanyana itu Rabb kana kabuktosan itu Rabb tawwaban eta anu narima taubat. Wa kana jeung kabuktosan sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah sabada turun ieu surat yuksiru nyeureurkeun itu Rasul min qali subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih dina ucapan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Wa ulima jeung diketahui biha ku eta surah annahu sanyana Rasul qadik taroba nyata parantos caket naon ajaluhu mautna Rasul. Wa kana jeung kabuktosan naon fathu Makkah pembebasan kota Makkah pi Ramadana eta dina bulan Ramadan sanata samanin tahun ke-8 Hijrah. Wa tuwfiya jeung dimawetan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal dina bulan Rabiul Awal sanata asyrin dina tahun ke-10. Surah An-Nasr
Dinamai surah ini oleh sebagian ulama dengan surah An-Nasr. Ada juga yang menamainya surah ini dengan surah At-Taudiyah, artinya surah perpisahan. Karena setelah surat ini orang-orang Islam pada waktu itu akan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat itu mengisyaratkan dekatnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah ayatnya tidak banyak, cuma berjumlah 3 ayat. Surah ini tergolong ke dalam surah Madaniyah. Sepakat ulama, surah ini tergolong kepada surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tema daripada surat ini adalah surat ini menjelaskan mengenai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya pertolongannya, juga kemenangan atas kota Makkah. Di dalam mushaf surah ini ditempatkan setelah surah Al-Kafirun. Tanasubul ayahnya, karena kalau pada surah Al-Kafirun itu menjelaskan betapa tidak pentingnya orang-orang kafir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam surah An-Nasr ini seolah-olah kalau orang kafir sudah tidak diperdulikan lagi, apakah kita akan menang mengalahkan orang-orang kafir? Nah, dijawab oleh surah ini bahwa kita akan bisa mengalahkan orang-orang kafir. Secara nuzul, surah ini adalah surah yang ke-103. Malah ada ulama yang berpendapat sesungguhnya surah ini adalah surah terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa surah terakhir? Karena walaupun ada itu yang diturunkan setelah surah An-Nasr, itu cuma beberapa ayat yang masih ada hubungannya dengan surat-surat yang diturunkan sebelum surah An-Nasr. Semacam misalkan ayat ketiga kalau nggak salah dari surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ayat itu kan turun masih berkaitan dengan surah Al-Maidah. Makanya banyak ulama yang mengatakan bahwa surah An-Nasr ini adalah surah terakhir secara utuh, gitu ya. Surah terakhir secara utuh, jadi satu suratnya itu turun terakhir. Adapun yang lain yang turun sudah An-Nasr itu cuma beberapa ayat yang masih berkaitan dengan surah-surah sebelumnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza itu kalau dalam kebahasaan itu ya ke masa yang akan datang. Andaikan nanti datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan memang terjadi ini, ya terjadi itu. Nah, kata wal fathu ya di sini malah Jalalain juga mengatakan pengertiannya adalah
Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Mekah. Tuh, ya. Sedikit sejarah mengenai pembebasan kota Mekah. Dulu pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW berkeinginan untuk umroh beserta beberapa sahabatnya, ya, umroh, melaksanakan umroh ke kota Mekah, ke kota kelahirannya. Namun ketika mau menjalankan umroh, di tengah perjalanan, tepatnya di Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadang oleh kafir Quraisy, menghadang Rasul supaya tidak jadi melaksanakan umrohnya. Nah, kemudian Rasulullah mengutus, kalau tidak salah, Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan tokoh Quraisy supaya tokoh Quraisy memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk melaksanakan umroh. Tapi negosiasi itu gagal. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bernegosiasi lagi dengan orang Quraisy untuk mengadakan sebuah perundingan. Nah, perjanjian. Nah, perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Adapun butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah diantaranya: satu, Rasulullah tidak melaksanakan umroh tahun ini, tapi dipersilahkan melaksanakan umroh tahun depan. Yang kedua, diadakan gencatan senjata selama 10 tahun antara pihak Muslim dan kafir Quraisy. Tidak boleh melakukan peperangan selama 10 tahun. Butir ketiga, andaikan ada yang dari Mekah datang ke Madinah, itu boleh dipulangkan kembali. Tapi sebaliknya, andaikan ada yang datang dari Mekah ke Madinah, itu tidak diperbolehkan kembali. Nah, itu diantara butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Tapi setelah melaksanakan perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Orang Quraisy itu bersekutu dengan Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah. Sementara Bani Huza'ah itu adalah sebuah marga yang ada dalam perlindungan umat Islam. Jadi andaikan siapa saja yang menyerang Bani Huza'ah, maka umat Islam pun tak akan tinggal diam. Nah, berarti di sini ada pelanggaran, sebab dalam butir perjanjian Hudaybiyah itu bahwa selama 10 tahun akan diadakan gencatan senjata. Ini juga belum genap 1 tahun, orang kafir sudah melakukan pelanggaran. Makanya Rasulullah SAW seketika itu juga mengumpulkan kurang lebih 10.000 pasukan itu untuk berangkat ke Mekah. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurang lebih 10.000 pasukan ke kota Mekah. Orang Mekah tahu bahwa pasukan Rasul begitu banyak, sehingga ada anggapan tidak mungkin untuk dihadang. Makanya Abu Sufyan bernegosiasi kepada Rasul supaya Rasul tidak jadi datang ke Mekah. Tapi negosiasi itu gagal. Tetap saja Rasul bersikukuh untuk mendatangi kota Mekah. Dan akhirnya datanglah Rasul ke kota Mekah. Dan ketika Rasul datang ke kota Mekah, tanpa terjadi pertumpahan darah, Mekah bisa dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dikatakan dengan futuh Mekah. Nah, andaikan terjadi pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah, wa ra'aita annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat
manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Ini betul-betul terjadi setelah terjadinya Futuh Mekah. Wah, ya, orang-orang min aktoril arabi, dari setiap penjuru jazirah Arab berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kalau dulu sebelum Futuh Mekah yang masuk ke agama Islam itu cuma seorang. Sekarang mah afwajan, berbondong-bondong. Ya. Masuk Islamnya itu berbondong-bondong setelah terjadinya kota Mekah. Terutama yang menggembirakan sekali, dan ada bahasa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyaknya masuk orang Yaman terhadap agama Islam. Sehingga Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, waja'a ahlul Yaman, faqala rajulun wa ma ahlul Yaman, qala qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun tiba'uhum al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin. Bahwa telah datang penduduk Yaman. Seseorang berkata, ada apa Rasul dengan orang Yaman? Kok ada spesial disebut? Disebut secara spesial. Kata Rasul, qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun tiba'uhum. Orang Yaman itu lembut hati dan tabiatnya. Al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin. Iman itu, keimanan orang Yaman itu hebat, dan pemahaman orang Yaman itu juga hebat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apa andaikan terjadi Nasrullah, Fathu Makkah, dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Itulah instruksi dari Allah kepada Rasulullah setelah terjadinya kenikmatan tiga hal tadi: pertolongan Allah, Fathu Mekah, dan banyaknya orang yang masuk agama Islam. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan beristighfarlah. Nah, setelah turun surah ini, qalat Aisyatu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi akhiri amlihi min qawlihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, setelah turun surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, sering mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Aku meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Nah, itu sebagai bentuk apa? Bentuk pengamalan dari instruksi Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dari surah ini, satu sisi merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, juga kepada umat Islam. Tapi satu sisi juga ini ayat surah ini mengisyaratkan dan memberi kesan bahwa ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Makanya setelah surah ini turun, Ibnu Abbas langsung menangis di saat sahabat-sahabat lain bereuforia, euforia kebahagiaan. Ibnu Abbas itu menangis. Ditanya kenapa Ibnu Abbas menangis, beliau mengatakan bahwa dengan surat ini adalah sekaligus pemberitahuan mengenai dekatnya Rasulullah,
dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian Rasulullah makin dekat. Tuh. Sebagaimana dalam hadis An Ibni Abbas qala lamma nuzilat idza jaa nasrullahi wal fath hatta khatama surah sampai itu ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah dan ayat selanjutnya gitu ya. Nu'iyati Rasulullah SAW nafsuhu hina nuzilat. Maka ayat ini memberitakan tentang kematian diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa khadha bi asyaddi makana qad ijtihadan min amril akhirah. Ibnu Abbas berkata, setelah turun ayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan diri dengan urusan akhirat. Ya. Nah, jadi jelas bahwa surah ini sekaligus memberikan pengetahuan setelah memberikan sinyal bahwa ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat. Dalam tadi tafsir jalan dijelaskan wa kana fathu Makkah fi Ramadan sanata samanin. Futuh Mekah itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal sanata asyrin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10. Jadi kurang lebih 2 tahun setelah Futuh Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah meninggal dunia. Nah, itu barangkali sedikit ulasan mengenai kajian tafsir surah An-Nasr. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya bisa menggali lagi dengan tafsir-tafsir yang lebih jelas dan lebih terperinci. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.